Fenomena campur kode bahasa Arab dalam grup WhatsApp Lembaga Dakwah Kampus atau LDK Universitas 11 Maret. Kelompok kami beranggotakan Ihda Mar'atul Husna dengan NIM B0519022 dan saya sendiri Miftahul Jannah dengan NIM B0519035. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut muncul adanya sebuah komunikasi. Dalam Webster as New Collegiate Dictionary, dikatakan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses pertukaran informasi antar individual melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum. Sedangkan menurut Lindgren, komunikasi merupakan perekat yang mengikat orang-orang dalam sistem-sistem kemasyarakatan. Dalam sebuah komunikasi terdapat 3 komponen yang harus ada, yaitu yang pertama adalah pihak yang berkomunikasi atau partisipan, yakni pengirim dan penerima pesan atau informasi. Yang kedua, informasi yang dikomunikasikan. Informasi ini dapat berupa pemikiran, ide, gagasan, pesan atau keterangan. Dan yang ketiga adalah alat. Alat yang digunakan dalam komunikasi dapat berupa simbol atau lambang seperti bahasa, tanda-tanda seperti rambu-rambu lalu lintas, gambar atau petunjuk, dan dapat berupa gerak-gerik anggota tubuh yang disebut dengan kinesik. Telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu alat komunikasi adalah bahasa. Fungsi bahasa sendiri menurut Wardorf adalah sebagai alat komunikasi manusia, baik itu tertulis maupun lisan. Sedangkan menurut Kinevi, fungsi bahasa tersebut sudah termasuk dalam 5 fungsi dasar bahasa, yaitu expressions, informations, explorations, persuasions, dan entertainment. Dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, tidak dipungkiri seseorang akan menggunakan lebih dari satu bahasa. Pemakaian lebih dari satu bahasa tersebut biasa dikenal atau disebut dengan peristiwa campur kode. Campur kode menurut Wijana adalah suatu keadaan berbahasa ketika penutur mencampur 2 bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur, sehingga unsur yang menyisip tersebut tidak lagi memiliki fungsi tersendiri. Fasol juga mengemukakan bahwa kriteria gramatika dalam peristiwa campur kode itu apabila seseorang menggunakan satu kata atau frase dari satu bahasa, maka ia sudah dianggap melakukan peristiwa campur kode. Sedangkan menurut Nababan, campur kode merupakan suatu keadaan berbahasa di mana seseorang mencampur 2 atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa atau speech aid atau discourse tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa tersebut yang menuntut adanya percampuran bahasa tersebut. Jadi intinya, campur kode itu merupakan peristiwa kebahasaan dalam komunikasi di mana terdapat satu bahasa yang digunakan, tetapi di dalam penggunaan bahasa tersebut ada serpihan-serpihan unsur dari bahasa lain. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan campur kode yang terdapat dalam percakapan grup WhatsApp salah satu lembaga kampus di UNS. Nah, kebetulan sumber data sendiri berasal dari saya pribadi karena saya pernah tahun lalu menjadi anggota grup tersebut. Nah, data ini diambil ketika saya menjadi pengurus dan itu sekitar bulan Januari sampai Desember tahun 2021. Nah, pada data tersebut kami membagi dalam 3 bentuk, yaitu ada kata, frasa, dan klausa seperti itu. Nah, bentuk yang pertama yaitu berupa kata. Wujud campur kode berbahasa Arab yang berbentuk kata. Untuk data yang pertama yaitu terdapat 2 percakapan yang menggunakan kata afwan. Yang pertama, percakapan pertama ada percakapan yang kalimatnya, "Punten teman-teman KWU, izin ngirim konten UU. Afwan telah 2 hari." Lalu ada yang menjawab, "Wah, mantap." Itu. Lalu percakapan yang kedua yaitu
alhamdulillah, syukron remitnya. Lalu ada yang menjawab afwan. Nah, kedua percakapan tersebut sama-sama menggunakan afwan tapi memiliki makna yang berbeda. Pada percakapan yang pertama itu terdapat campur kode berupa kata afwan, dan kata afwan pada percakapan tersebut memiliki makna maaf karena telah telat mengirim konten selama 2 hari gitu. Lalu untuk percakapan yang kedua itu juga menggunakan campur kode berupa kata afwan, dan kata afwan di situ memiliki makna sama-sama karena didahului oleh orang yang mengucapkan syukron atau terima kasih seperti itu. Lalu data yang selanjutnya yaitu terdapat percakapan mau tanya, Ahad ada daringnya juga ndak ya? Lalu ada yang menjawab kalau jadi Ahad nanti ada luring daring seperti itu. Nah, pada percakapan itu terdapat campur kode berupa kata Ahad, di mana kata Ahad sendiri memiliki arti hari Minggu seperti itu. Lalu data selanjutnya yaitu pada percakapan ada yang bertanya, hari ini syurak jam 9 ya, nanti linknya menyusul. Lalu dijawab, jadinya kita daring dulu ya guys, seperti itu. Nah, pada percakapan tersebut terdapat campur kode yaitu berupa kata syurak, dimana syurak ini memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu seperti rapat atau musyawarah seperti itu. Lalu yang selanjutnya data berikutnya yaitu pada percakapan punten guys, ini Iwan ada yang lagi di sekre ndak ya? Tasnya aja sih yang di dalam. Lalu ada yang menjawab, aku sih tidak, ke yang lain mungkin. Nah, pada percakapan tersebut itu terdapat campur kode berupa kata Iwan, dimana kata Iwan sendiri memiliki arti dalam bahasa Indonesia yang artinya saudaraku laki-laki seperti itu. Lalu data selanjutnya yaitu terdapat dalam percakapan Ahwat ada yang jaga di ruang diskusi ndak ya? Lalu ada yang menjawab, ada mas. Lalu dibalas lagi dengan jawaban oke. Nah, pada percakapan tersebut terdapat campur kode juga yaitu berupa kata Ahwat. Nah, di mana kata Ahwat sendiri ini memiliki makna atau arti sebagai perempuan yang jumlahnya banyak seperti itu. Lalu data selanjutnya yaitu pada percakapan loh, tak kira aku yang mau pularke, kepedean aku WKWK. Lalu ada yang membalas, memang antum seperti itu. Nah, pada percakapan itu terdapat campur kode yaitu berupa kata antum, dimana kata antum ini memiliki arti atau menunjuk pada arti kamu atau anda seperti itu. Lalu data selanjutnya yaitu pada percakapan punten mas kula dereng di ACC. Lalu dijawab, nggih sampun, soalnya kula nembe mawon mlebet jimat, ngapunten saderengipun akhi. Lalu dijawab lagi dengan siap mas. Nah, sebenarnya pada percakapan ini terdapat campur kode dalam bahasa Jawa juga, tapi kami lebih memfokuskan pada kata yang bahasa Arab seperti itu. Nah, pada percakapan ini terdapat kata campur kode bahasa Arab yaitu berupa kata akhi, dimana akhi di sini memiliki arti atau makna sebagai kamu laki-laki seperti itu, atau saudaraku laki-laki artinya seperti itu. Lalu data selanjutnya yaitu pada percakapan rekapan halakoh pengurus belum adakah? Lalu ada yang merespon, belum semua, soalnya ini aslinya baru proses menggenapkan 12 kali pertemuan. Nah, pada percakapan ini terdapat campur kode yaitu berupa kata halakoh, dimana kata halakoh sendiri ini memiliki arti lingkaran ya, atau kayak melingkar, membuat pertemuan rutin gitu, membahas mengenai dakwah atau setoran hafalan atau memperbaiki bacaan Al-Quran seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada data dalam percakapan usul jam 9 malam sekalian boleh mbak.
Lalu dijawab oleh mabit aja sekalian. Nah, pada percakapan ini terdapat campur kode yaitu berupa kata mabit, di mana mabit sendiri ini memiliki arti bermalam atau sebuah malam binaan dan takwa keimanan seperti itu. Lalu yang data selanjutnya atau yang terakhir yaitu terdapat pada percakapan ada yang tanya nih, mau tanya kalau lagi futur kalian biasanya ngapain? Lalu ada yang menjawab, aku kalau futur baca Al-Quran, seperti itu. Nah, dalam percakapan ini terdapat campur kode yaitu berupa kata futur, di mana kata futur ini memiliki arti melemah atau menurun, di mana konteksnya ini dalam konteks keimanan, jadi kayak merasa jauh dari Allah atau merasa jauh dari Al-Quran yang butuh motivasi seperti itu biar semangat lagi. Baik, tadi yang berbentuk kata itu terdapat 10 kata, dan sekarang kita menginjak ke bentuk wujud frasa. Dan di sini ada beberapa data. Yang pertama yaitu ada data pada percakapan Bismillah, sebelumnya maaf mengganggu family time-nya, izin mau infoin terkait total donasi bukber kemarin. Lalu ada yang menjawab, wah alhamdulillah terima kasih infonya. Nah, pada percakapan tersebut terdapat frasa berupa kata Bismillah yang dimana memiliki arti sebagai dengan nama Allah. Nah, biasanya Bismillah itu digunakan untuk mengawali sebuah perbuatan atau untuk memulai segala sesuatu seperti itu. Lalu data yang selanjutnya yaitu berupa frasa pada percakapan ahlan wa sahlan asba. Lalu dijawab dengan ahlan bikum semuanya, seperti itu. Nah, di situ terdapat campur kode yaitu berupa frasa ahlan wa sahlan yang memiliki arti sebagai selamat datang, karena baru saja menambahkan mas mbak di grup seperti itu. Lalu dijawab dengan ahlan bikum, selamat datang juga, seperti itu. Lalu data selanjutnya yaitu terdapat percakapan barakallah mbak, semoga bakoh pundaknya dalam menjalankan amanah bersama. Lalu dibalas dengan amin, barakallah juga ya kalian, semangat satu periode ke depan, kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, pada percakapan tersebut terdapat frasa yaitu berupa barakallah, di mana memiliki makna atau arti semoga Allah memberkaimu. Nah, di sini memberikan doa atau berupa ungkapan agar semua kegiatan atau amanah yang diembannya berkah, seperti itu. Lalu untuk data yang selanjutnya yaitu terdapat pada percakapan, oh iya, ini ada referensi buat yang belum bikin artikel bidang, ini ada referensi dari media tahun lalu. Lalu ada yang membalas dengan wow jayakilah sobat media, seperti itu. Nah, pada percakapan tersebut terdapat campur kode berupa frasa yaitu frasa jazakilah, di mana memiliki arti semoga Allah membalasmu dengan kebaikan untuk perempuan, seperti itu. Nah, pada campur kode frasa ini hanya mengambil beberapa, yaitu hanya 4 ini saja, seperti itu. Lalu lanjut, dan ini yang terakhir ya, bentuk yang terakhir yaitu wujud campur kode dalam bentuk klausa. Nah, ini sebenarnya mohon maaf hanya melampirkan satu saja, sebenarnya masih ada yang lain, cuma mungkin baru bisanya satu, seperti itu. Nah, ini terdapat ada anggota grup yang mengirim sebuah artikel dari media, seperti itu, yang bunyinya seperti ini. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad dan keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Nah,
pada jargoman artikel tersebut itu terdapat klausa, yaitu Allah Azza wa Jalla, di mana memiliki makna atau arti Allah yang Maha Kuasa. Dan klausa tersebut biasanya digunakan atau sering dipakai untuk penyebutan atau pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.